Pernah gak sih kalian mikir gimana caranya jualan cimol bisa jadi brand besar dan dikenal sampai luar kota? Siapa sangka dari cemilan sederhana bisa menjadi inspirasi luar biasa. Kuliah umum kali ini bukan cuma soal bisnis, tapi tentang semangat, teknologi, dan keberanian untuk memulai. Bahkan dari dapur sederhana. Kami dari kelompok 9 siap membagikan insight, nilai-nilai technopreneurship, dan pelajaran hidup dari sosok inspiratif sang owner Cimol Bojot AA. Siapkan catatanmu, karena ini bukan presentasi biasa. Ini adalah kisah nyata dari dapur usaha ke panggung teknopreneur. Cimol Bojot AA berdiri dengan tujuan memodernisasi jajanan tradisional yang sebenarnya memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi yang tinggi. Namun selama ini banyak dijual tanpa inovasi. Cimol Bojot AA berdiri pada tahun 2020 dengan memilih cimol karena dengan harga yang terjangkau dan dekat dengan budaya masyarakat lokal. Yang menarik, mereka tidak hanya memilih cimol biasa, melainkan mereka memilih cimol Bojot khas Garut, yang dimana pada saat itu belum banyak dikenal di Bandung. Hal ini dilakukan agar menciptakan keunikan dan ciri khas tersendiri. Selain itu, Cimol Bojot A juga melihat adanya celah di pasar street food, terutama terkait kebersihan dan kualitas produk. Dari sinilah muncul inisiatif untuk berinovasi, sehingga menciptakan merek yang lebih profesional dan terpercaya. Masalah internal, kualitas dan konsistensi produk, keterbatasan modal, dan hambatan teknis dan regulasi. Selanjutnya, masalah eksternal, perubahan selera konsumen, cuaca dan lokasi, persaingan ketat, dan pemasaran yang kurang efektif. Solusi yang diterapkan untuk berbagai tantangan tersebut, Cimol Bojot AA menerapkan serangkaian solusi strategis yang berfokus pada inovasi, solusi pemasaran dan branding. Untuk mengatasi keterbatasan modal dan membangun brand, mereka menerapkan strategi pemasaran digital berbiaya rendah. Caranya adalah dengan aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta berkolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas mereka secara efisien. Solusi operasional dan skalabilitas, inovasi proses dilakukan dengan meluncurkan produk beku frozen untuk memperluas jangkauan pasar dan memperpanjang masa simpan produk. Selain itu, mereka melakukan inovasi organisasi dengan membagi tanggung jawab utama seperti pemasaran dan pengembangan produk agar pengambilan keputusan lebih cepat dan adaptif terhadap pertumbuhan bisnis. Solusi menghadapi persaingan, mereka secara proaktif memonitor tren pasar dan menggunakan masukan langsung dari pelanggan untuk mengarahkan inovasi produk. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus menciptakan varian baru yang sesuai dengan permintaan dan tetap unggul dari kompetitor. Solusi jangka panjang, untuk menjaga keberlangsungan bisnis, mereka fokus untuk mengelola sumber daya dengan bijak, bersikap cepat dalam beradaptasi terhadap perubahan, dan berkomitmen untuk terus-menerus menghasilkan ide-ide baru. Cimol Bojot AA memiliki strategi yang saling terhubung mendorong bisnis mereka. Pertama, ada inovasi produk dengan cara memodernisasi cimol tradisional melalui penambahan topping seperti keju mozzarella, isian ayam, dan beef patty sehingga dapat menarik konsumen muda di perkotaan. Inovasi ini kemudian didukung oleh inovasi proses, di mana mereka meluncurkan varian cimol beku yang tidak hanya memperluas jangkauan pasar e-commerce, tapi juga mereka meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan masa simpan produk. Terakhir, inovasi pemasaran. Ini adalah kunci untuk menjangkau konsumen secara luas, namun dengan biaya efisien, yaitu melalui pemanfaatan aktif media sosial, Instagram, dan TikTok, serta berkolaborasi dengan influencer untuk menciptakan sebuah visibilitas merek yang kuat. Jadi kesimpulannya adalah Cimol Bojot AA berhasil menghadapi berbagai tantangan pasar melalui penerapan strategi inovatif yang berfokus pada pemasaran digital, efisiensi operasional, serta pengembangan produk yang adaptif terhadap tren pasar. Setiap pengetahuan yang disampaikan adalah batu pijakan untuk melangkah lebih jauh. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami hingga akhir.
Kami percaya bahwa belajar bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling mau terus mencari tahu. Kami, kelompok 9, pamit undur diri dari layar presentasi, tapi semangat belajar tetap membara.